Halo, selamat siang. Selamat siang dari kemacetan Jakarta. Hari ini memang niatnya pengen bikin konten, tapi sepanjang jalan macetnya luar biasa Jakarta. Dan syukurlah hari ini cerah. Tadi pagi sempat hujan, tapi sekarang panas lagi. Tapi kayaknya mau hujan lagi. Melihat langit yang sudah mulai ada hitam-hitamnya, tapi minimal bawa jas hujan. Jadi kalau hujan saya sudah siap. Oke, saya mau membahas sebuah sepatu. Kali ini sepatu yang sebenarnya udah lama saya pakai, tapi kayaknya dari awal beli udah sempat unboxing, cuma jadi konten di Reels doang, tapi belum sempat banget di review di Pak, buru-buru amat Pak. Belum sempat di review di YouTube, jadi mau sekalian saya bikin mumpung sempat dan mumpung pakai. Jadi kali ini saya akan ngebahas sebuah sepatu dari Skoiko dengan seri Skoiko MT040. Apa ya serinya ya? Saya cuma ingat 040-nya doang gitu. Depan belakangnya saya lupa dah. Tapi yang pasti ini adalah sebuah sepatu motor bergaya casual dengan desain yang menurut saya cakep. Saya suka banget desainnya, terutama pemilihan warnanya, kombinasi warna antara abu-abu hitam, biru dengan stabilo. Jadi kalau kalian lihat sepatunya lucu, sekilas tidak terlihat seperti sepatu motor karena memang modelnya high atau tinggi gitu, di atas tumit lah. Sepatu ini agak kerasa spesial, beberapa hal yang bikin dia berbeda dari sepatu lain. Pertama, desainnya cakep. Yang kedua, harganya menurut saya relatif terjangkau dibandingkan sepatu-sepatu sejenis dari brand yang besar ya, kayak Dainese, kayak Komine, kayak Taichi. Sepatu model begini di brand-brand itu tuh bisa dipastikan di atas 4 juta gitu. Tapi di brand China ini, si Skoiko ini, kita dapat dengan harga cuman 1,5 gitu harganya ya, apa 1,4 ya, saya lupa. Pokoknya nggak nyampe 2 juta. Dan dengan harga segitu banyak banget hal yang kita dapetin. Pertama, desain cakep yang saya bilang tadi. Yang kedua, sepatu ini nyaman. Menurut saya super nyaman, dipakai setiap hari aman-aman aja. Yang ketiga, dia waterproof 100%. Jarang banget ada sepatu di harga segini yang punya waterproof 100%. Saya punya sepatu Komine seri apa ya, itu waterproof juga, tapi harganya 2 juta ke atas gitu. Dan kalau soal kenyamanan, lebih nyaman sepatu ini. Kita kuliti satu-satu, kupas, tuntas, bahas. Kita bahas satu-satu deh. Sekarang kita bahas soal desain dulu. Desainnya cakep, modelnya casual, high, di atas tumit. Perpaduan warnanya cakep, abu-abu hitam, biru stabilo. Kita dapat 2 set tali, yang satu warna biru, yang satu warna stabilo. Tapi saya prefer pakai warna biru karena warna stabilo gampang banget kotor. Bagian innernya juga berwarna stabilo. Ini juga bikin saya agak gimana gitu, karena kalau dipakai touring terus ketemu jalan yang agak becek gitu, tanah-tanahnya tuh masuk ke situ dan kotor gitu. Bagian uppernya, materialnya, saya nggak apa lagi. Saya kasih super deh. Materialnya ini dia anti air. Terus di bagian depannya ada padding buat gear shift. Jadi buat ganti gigi dia sudah nyaman. Terus yang saya suka dari sepatu ini, secara desain dia itu keras ya. Bagian padding depannya itu keras banget. Jadi masuk ke fitur protektor, bagian depannya keras, bagian tumit belakang juga dia keras banget. Jadi kalau terjadi benturan di bagian itu, saya rasa kaki kita akan aman, karena memang itu kayaknya basic ya, sepatu motor tuh bagian itu tuh harus keras, karena itu tuh bagian-bagian krusial yang kalau kita jatuh, kecelakaan, terbentur, itu yang paling sering cedera. Makanya di bagian itu diperkeras sehingga ngasih kenyamanan yang lebih. Walaupun konsekuensinya pada akhirnya sepatunya jadi kaku ya. Jadi sepatu ini stiff banget, diputar, ditwist tuh susah. Karena ya itu memang ini sepatu safety. Itu untuk uppernya. Terus saya ngebahas soal sistem penguncian di sepatu ini masih pakai tali. Jujur saya nggak begitu suka sistem pakai tali karena ribet, harus ngikat-ngikat gitu. Saya prefer sistem boa yang dipencet diputar gitu, kayak punya Komine saya, dan beberapa sepatu-sepatu premium juga pakai sistem boa. Tapi walaupun saya nggak suka sama sistem tali, di sepatu ini lumayan nyaman karena dia ada resleting dan velcro di bagian sisi dalamnya. Jadi kalau kita lihat
dia ada lapisan anti air di bagian resletingnya. Saya udah berapa kali pakai motor ini buat touring dan keadaan hujan, dan alhamdulillah kaki aman, kaos kaki kering, dan memang terbukti 100% anti air. Nyemplung ke kubangan juga aman. Selama masih di bawah mata kaki itu aman nih, nggak masuk airnya. Saya ngakalin sistem tali ini, saya ikat talinya nggak terlalu kenceng. Si velcro sama si resletingnya bikin si sepatu ini nggak lepas walaupun talinya nggak kenceng, dan menurut saya nyaman. Aduh, apalagi kalau di perjalanan kita mau misalkan wudhu gitu ya, mau sholat gitu kan, nyopot sepatu ribet nih kalau pakai tali. Nah ini cara seperti ini gampang banget. Jadi tinggal dibuka velcro sama resletingnya, udah gampang. Dan ini menyelamatkan ketidaksukaan saya terhadap sistem penguncian di sepatu ini. Untuk install, empuk. Installnya menurut saya empuk banget, walaupun sebenarnya nggak pakai install. Saya kemarin sempat nyobain ya nggak pakai install gitu, terasa mirip aja rasanya gitu. Tapi kalau pakai install jadi lebih empuk sih. Installnya empuk, saya suka. Terus midsole-nya berbahan rubber ya, kalau kita lihat bahannya karet, termasuk outsole-nya dia juga berbahan karet. Ini ya yang agak saya kurang suka dari sepatu ini. Pertama adalah midsole dan outsole-nya berwarna putih dan berbahan rubber, yang mana ini gampang banget kotor ya, terutama untuk kalian yang punya motor footstep-nya dari karet gitu. Tahu nggak? Itu tuh akan meninggalkan bekas yang susah dihilangin pasti gitu. Saya sih berharap ke depan kalau ada upgrade dari sepatu ini, outsole-nya mending warna hitam deh, biar nggak gampang kotor ya, satu. Yang kedua, footstep motor itu jahat loh. Jahatnya dalam arti gini, dia itu kan keras. Kalau dia nggak berbahan karet, dia pasti keras. Yang kedua, footstep kita kan dekat sama mesin, panas jadi. Dan karet kalau udah kena panas biasanya akan melunak gitu loh. Normalnya sih akan kalah gitu. Tapi sudah hampir setahun saya pakai sepatu ini, kayaknya karetnya kuat ya. Cuma nggak tahan sama kotornya aja gitu loh, dengan warna putihnya ini loh. Aslinya itu warna putih, tapi sekarang udah mulai kuning gitu. Karena udah berapa kali kena lumpur, butek, dicuci. Ya itulah konsekuensi sepatu outsole warna putih dan midsole warna putih itu begitu. Itu secara desain. Secara kenyamanan, jujur saya suka sama sepatu ini. Cukup nyaman, kaki cukup dipeluk dengan baik, nggak ada bagian dari kaki yang terasa sakit ya. Cuma karena memang ini anti air, jadi konsekuensinya memang tidak ada ventilasi udara di sepatu ini. Jadi penggunaan sepatu dalam jangka waktu yang cukup lama bikin kaki kita gerah dan berkeringat. Makanya dari itu saran saya pakai kaos kaki yang berbahan katun, jangan pakai kaos kaki yang berbahan polyester. Karena dengan kaos kaki berbahan polyester, kaki Anda ini jika pakai sepatu ini akan lebih cepat bau. Karena jujur kaos kaki saya kebanyakan banyak yang polyester ya, dipakai motoran gitu ya, karena air dikit aja udah tuh bau tuh kaki tuh ya, karena tidak ada sirkulasi udara dan lembab gitu kakinya. Ya konsekuensi sih dari sebuah sepatu anti air, sirkulasi udaranya nggak ada gitu. Terus apa lagi ya yang mau dibahas? Fitur udah, desain udah, kenyamanan udah. Terus saya mau bahas soal sizing ya. Untuk sizingnya saya merasa barang-barang dari China itu kalau untuk ukuran lebih kecil dibandingkan standar yang saya pakai, apalagi bukan standar Eropa gitu. Misalnya ini sepatu saya itu, kaki saya itu normalnya 4344, sekitar 275 mm sampai 280 mm. Itu tuh kalau normal size-nya itu ada 43 sampai 44. Cuma di sepatu ini saya 44 itu nggak nyaman karena terlalu sempit menurut saya, makanya saya beli 45. Sepatu ini ukuran 45, terlihat gede, tapi ternyata ini nggak gede-gede amat. Gitu sih. Jadi kalau kalian pengen beli sepatu ini, mending saran saya lihat sentimeternya. Karena 45 di sini tuh 280 mm dan itu sama seperti 43 di sepatu kebanyakan. 244 di sepatu kebanyakan. Jadi sedikit di upsize tapi jangan terlalu jauh, takutnya malah kendor terus nggak enak dipakai dan sisi safety-nya jadi berkurang gitu. Ini ke Jakarta di hari Sabtu itu sebuah kesalahan menurut saya. Macetnya kagak ada obat coy. Naik motor aja macet begini, bukan naik mobil ya. Wow, Porsche Macan. Oke, sob, segitu aja bahasan kita soal sepatu dari Skoiku ini, yang mana menurut saya sepatu ini
sangat worth it buat dibeli, terutama buat kalian yang emang pingin punya sepatu yang anti air. Mengingat sekarang juga lagi musim hujan kan, pakai sepatu anti air itu sangat krusial untuk para rider. Karena kalau kalian udah pakai jas hujan terus pakai sepatunya nggak pakai anti air, percuma gitu. Terus sebuah kesalahan kalau kalian sampai naik motor hujan-hujanan pakai sandal. Aduh, please jangan, karena itu berbahaya. Sama sekali tidak ada perlindungan terhadap kaki. Jadi saran saya tetap pakai sepatu, dan sebisa mungkin kalau ada budgetnya beli sepatu yang anti air. Yang mana sepatu ini menurut saya salah satu pilihan yang worth it buat dipertimbangkan untuk dibeli, karena harganya cukup terjangkau untuk fiturnya, dan anti airnya bekerja dengan sangat baik. Approve lah dari saya, karena udah dipakai beberapa kali hujan-hujanan dan touring ya. Ternyata sepatu ini bisa bertahan dengan cukup baik untuk tidak kemasukan air. Itu aja. Untuk pembelian sepatu ini ada di kolom deskripsi di bawah. Pastikan kalian membeli dari link tersebut, karena setiap produk yang kalian beli saya akan dapat komisi. Jadi kalau saya dapat komisi, saya jadi lebih semangat untuk bikin konten. Begitu guys. Terima kasih buat udah nonton. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi biar saya semangat bikin kontennya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.